Bagaimana kalau saya memberitahu Anda bahwa ujian fisika yang mungkin pernah membuat Anda gagal di bangku kuliah dulu, itu sebenarnya ya sama sekali tidak mengukur pemahaman Anda tentang gravitasi atau termodinamika. Betul sekali. Dan bagaimana kalau angka merah di transkrip itu justru mengukur kerentanan Anda terhadap ancaman stereotip? Atau seberapa lelah otak Anda beradaptasi dengan sistem yang ya dari awal memang tidak dirancang untuk Anda. Itu gila sih. Maksud saya, hari ini kita akan melihat bagaimana salah satu cabang sains yang paling murni, yang paling presisi, sedang menghadapi krisis identitas yang masif. Ini adalah realitas baru di dunia pendidikan sains. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di garis depan riset saat ini, komunitas fisika global itu sedang membongkar ulang seluruh fondasi mereka. Dan itulah yang akan kita bedah habis-habisan di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini adalah membongkar tumpukan literatur yang luar biasa komprehensif. Sangat komprehensif. Ya, kita bicara tentang artikel penelitian pendidikan fisika atau sering disingkat PER yang paling berpengaruh dari tahun 2021 hingga awal 2026. Ini semua dari jurnal-jurnal tingkat Q1 sedunia, jadi kita nggak sekedar bicara partikel yang bertabrakan di lab ya, tapi revolusi cara manusia belajar. Nah, untuk memahami skala revolusi ini, kita harus melihat dua katalis utama yang menghantam dunia pendidikan dalam 5 tahun terakhir. Oke, apa saja itu? Pertama, pandemi COVID-19. Peristiwa ini secara brutal mengekspos betapa rapuh dan timpangnya struktur akses pendidikan global kita. Tiba-tiba, konsep belajar mandiri itu sangat bergantung pada apakah Anda punya Wi-Fi yang cepat atau enggak, kan? persis. Apakah Anda punya koneksi internet yang stabil dan lingkungan rumah yang tenang? Lalu katalis kedua, ledakan kecerdasan buatan generatif, kayak ChatGPT misalnya. AI, tentu saja. Iya, ini bukan sekedar alat bantu lagi. Ini adalah entitas yang menantang arti belajar itu sendiri. Ketika sebuah mesin bisa menurunkan persamaan gelombang Schrödinger dalam hitungan detik. Detik loh, bayangkan. Ya, komunitas fisika akhirnya dipaksa bertanya, lalu apa sebenarnya tujuan kita memaksa manusia menghafal dan melakukan ini secara manual? Oke, mari kita bedah ini bersama. Karena peta medan pertempuran ide ini sangat luas ya, kita akan fokus pada dua kutub jurnal raksasa dulu. Boleh. Di satu sisi ada Physical Review Physics Education Research atau PRPER. Jurnal ini sekarang ibarat ujung tombak untuk meneliti identitas, keadilan institusional, dan bias struktural. Dan di kutub lain? Di kutub lain kita punya American Journal of Physics, AJP. Ini kental dengan pengaruh institusi elit kayak MIT dan sangat fokus pada inovasi ontologis tingkat tinggi. Jadi kita akan lihat bagaimana fisika bertransformasi dari sekedar evaluasi kognitif murni menuju ilmu yang terikat erat dengan ekologi budaya pembelajarnya. Pergeseran epistemologisnya ini sangat tajam loh. Dulu fokus utamanya hanya pada mekanika kognitif. Misalnya, gimana caranya bikin siswa paham hukum Newton lebih cepat. Terus sekarang? Sekarang risetnya bergeser ke arah struktural. Sebelum siswa itu bahkan memegang pena, pertanyaannya adalah, apakah struktur ruang kelas ini secara diam-diam sudah mendiskriminasi mereka? Nah, sebentar. Karena kita akan masuk ke ranah sosiopolitik ini, dan secara spesifik membahas teori ras kritis atau CRT, kami perlu memberikan catatan yang sangat penting kepada Anda yang sedang mendengarkan. Iya, ini batasan yang sangat krusial. Penelusuran mendalam kita ini bertujuan murni untuk membedah literatur yang ada. Kami di sini sama sekali tidak memihak, tidak mendukung maupun menolak gagasan-gagasan sosiopolitik tersebut. Misi kami murni melaporkan dan mensintesis kerangka teoretis yang telah diterbitkan secara akademis. Khususnya dalam volume 3 dari jurnal Reviews in PIR pada tahun 2024. Betul sekali. Kami hanya berperan sebagai pemandu Anda untuk memahami logika di balik argumen-argumen dalam sumber ini. Oke, jadi mari kita lihat volume 3 tersebut yang memang mengangkat tema keadilan dan kekuasaan. Salah satu artikel yang paling banyak dikutip di situ ditulis oleh Antar Ticavakunda. Dia mengusulkan penggunaan teori ras kritis dalam pendidikan fisika melalui 3 pilar analitik utama. Apa pilar pertamanya? Pilar pertama adalah The Greeks Test. Ini diadopsi dari konsep hukum tata negara sebenarnya. Idenya adalah mengevaluasi bagaimana sebuah kebijakan bisa ditulis dengan bahasa yang 100% netral. Tapi dampaknya nggak netral. Tepat. Mekanisme pelaksanaannya memberikan dampak diskriminatif secara sistematis pada kelompok tertentu.
Jujur ya, saat saya pertama kali membaca bagian tentang Griggs test ini diterapkan di fisika, saya agak skeptis. Oh ya, kenapa? Maksud saya, tes matematika itu kan tes matematika. 1 tambah 1, 2. Bagaimana sebuah tes kalkulus prasyarat bisa punya bias rasial? Bukankah itu terdengar terlalu mengada-ada? Nah, kalau kita cuma melihat lembar soalnya, ya, itu murni matematika. Tapi mekanisme yang diteliti Tica Fakunda bekerja di tingkat makro. Di tingkat makro, oke, maksudnya gimana? Bayangkan sebuah departemen fisika universitas bergengsi mewajibkan nilai A di kelas kalkulus tingkat lanjut. Bahasanya netral kan? Iya, kedengarannya seperti standar akademik biasa. Tapi mari kita lihat data pendanaan sekolah menengah. Sekolah di distrik berpendapatan rendah yang seringkali didominasi oleh kelompok minoritas tertentu, mereka bahkan tidak memiliki anggaran untuk menawarkan kelas kalkulus tingkat lanjut tersebut. Astaga. Berarti mereka sudah kalah sebelum bertanding? Ya, jadi kebijakan universitas yang kelihatannya netral itu secara efektif berfungsi sebagai saringan rasial dan ekonomi yang dilegalkan atas nama keketatan akademik. Jadi ini bukan soal ujiannya yang rasis, tapi prasyarat strukturalnya yang menyingkirkan orang masuk akal. Lalu pilar lainnya? Pilar kedua adalah looking to the bottom. Ini mengharuskan peneliti melihat efektivitas pendidikan dari sudut pandang mereka yang berada di hierarki terendah, bukan dari kacamata profesor yang sukses. Lalu pilar ketiga itu menolak empirical scholarly practices. Praktik akademis imperial. Ya, ini kritik keras terhadap akademisi elit yang datang ke komunitas minoritas hanya untuk menambang data publikasi, tanpa pernah merancang intervensi yang benar-benar memperbaiki nasib komunitas tersebut. Ini selaras dengan apa yang ditulis oleh Boveda dan Cochrane, kan? Betul sekali. Mereka membawa konsep interseksionalitas atau marginalitas ganda. Dan mereka pakai metode yang mereka sebut counter storytelling. Dan metode counter storytelling ini sangat menarik secara metodologis. Dalam fisika tradisional, kita kan terbiasa dengan data kuantitatif massal, angka semua. Ya, statistik. Tapi counter storytelling membedah anomali kualitatif. Ia menyoroti bahwa pengalaman seorang perempuan di jurusan fisika itu tidak bisa disamaratakan. Oh, maksudnya perempuan kaya dan miskin beda pengalamannya. Tepat. Seorang perempuan dari latar belakang ekonomi atas dengan orang tua akademisi memiliki rintangan yang sama sekali berbeda dengan perempuan minoritas generasi pertama yang baru masuk kuliah. Kebijakan keberagaman gender yang buta terhadap ras dan kelas ekonomi itu seringkali cuma menguntungkan kelompok yang sudah lebih mapan. persis menguntungkan perempuan kulit putih dari kelas menengah ke atas, sementara kelompok yang terpinggirkan secara ganda tetap tertinggal. Menarik. Nah, saya mau menarik satu konsep lagi yang diajukan oleh Clausel Matthijs, karena jujur ini bikin saya berhenti membaca dan mikir keras. Konsep yang mana? Dia membahas konsep whiteness as property, keputihan sebagai properti. Karena begini, di fisika, hukum alam kayak F sama dengan M itu jelas, nggak punya ras. Gravitasi nggak peduli siapa yang jatuhkan apelnya. Jadi, gimana Matthijs menjelaskan mekanisme konsep ini bekerja di dalam kelas fisika? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Matthijs tidak sedang memperdebatkan hukum gravitasi. Mekanismenya ada pada bagaimana kejeniusan didefinisikan dan dimiliki. Cara mendefinisikan kejeniusan. Ya, di banyak institusi barat, gambaran seorang fisikawan ideal dibangun di atas norma perilaku tertentu. Cara berdebat yang sangat individualistik, agresif secara intelektual, dan terpisah secara emosional dari masalah sosial. Oh, stereotip fisikawan penyendiri yang jenius itu ya. Betul. Dan sifat-sifat ini secara historis sejalan dengan budaya patriarki Eurosentris. Jadi whiteness di sini beroperasi sebagai properti tak berwujud. Jadi kalau seorang siswa bisa meniru gaya itu, mereka dianggap brilian. Ya, terlepas dari latar belakangnya, kalau mereka bisa mengadopsi cara bicara, bersikap, dan budaya eksklusif ini, mereka diberi izin untuk dianggap jenius. Tapi kalau mereka membawa cara mengetahui yang berbeda, Misalnya gimana? misalnya pendekatan yang lebih komunal atau berbasis empati terhadap sains, mereka akan langsung dianggap kurang teliti atau kurang rigor. Wow, berarti ini mendikte siapa yang berhak mengklaim kepemilikan atas sains itu sendiri. Ini ngingetin saya sama kerangka kerja Quancrit dari Bertschinger dan Drury. Kalau nggak salah mereka mengevaluasi program pendampingan atau mentor untuk siswa minoritas. Ya, Quancrit atau Quantitative Critical Race Theory. Ini membongkar ilusi bahwa data angka itu selalu objektif.
Bercinger dan Drury ini meneliti apakah program mentor di universitas itu benar-benar menciptakan counter space. Counter space itu semacam penghaman ya? Ya, ruang kontra di mana siswa bebas menjadi diri mereka sendiri secara akademis. Atau, nah, ini berbahayanya. Apakah program itu diam-diam hanyalah alat asimilasi? Alat asimilasi berarti mereka disuruh berubah jadi dominan. Persis. Program itu pada dasarnya bilang, kami akan membantumu lulus asalkan kamu bersedia menanggalkan identitas budayamu dan melebur ke dalam norma dominan kami. Wah gila, ini bikin saya mikir tentang ujian tradisional itu sendiri. Ujian fisika konvensional ini seolah-olah kan kayak termometer yang objektif. Ya. Tapi kalau kita dengar riset-riset ini, termometer itu sepertinya sudah rusak dari pabriknya. Analogi yang bagus. Skalanya diam-diam dirancang sedemikian rupa, jadi kelompok tertentu akan selalu terlihat demam, sementara kelompok dominan terlihat sehat. Nah, kalau kita bicara soal termometer yang rusak ini, artikel Webb dan Paul di tahun 2023 membuktikan mekanisme kerusakannya secara matematis loh. Maksudnya lewat data nilai ujian? Ya, mereka meneliti ujian berisiko tinggi atau high stakes exams. Kayak ujian akhir yang menentukan 70% nilai semester Anda. Data mereka menunjukkan bahwa ujian model begini memperbesar kesenjangan hasil belajar berbasis ras dan gender secara drastis. Apa yang sebenarnya terjadi di kepala siswa saat mereka duduk di ruang ujian itu? Kalau ujian mengeksploitasi kesenjangan, pasti ada beban kognitif yang nggak berimbang dong. Ada dua mekanisme yang bekerja berbarengan. Ancaman stereotip atau stereotype threat, dan kelelahan kognitif. Oke, tolong jelaskan, gimana itu bekerja di otak? Saat seorang siswa kampuan dari kelompok minoritas duduk untuk ujian mekanika kuantum, otaknya tidak hanya memproses persamaan diferensial. Secara bawah sadar, sebagian kapasitas memori kerjanya tersita oleh tekanan psikologis. Tekanan bahwa kalau dia gagal, orang akan bilang, perempuan memang nggak bisa fisika. Tepat. Dia tertekan bahwa jika dia mendapat nilai buruk, dia mengkonfirmasi stereotip bahwa kelompoknya memang nggak mampu di bidang fisika murni. Beban psikologis berlapis inilah yang menciptakan kelelahan mental lebih cepat. Dan akhirnya merusak performa. Ya, ujian itu tidak lagi mengukur kecerdasannya, melainkan mengukur ketahanan psikologisnya terhadap lingkungan yang bermusuhan. Astaga, dan jangan lupa analisis Alan Alves Brito dari Brazil ya. Dia memperluas masalah ini sampai melampaui batas Amerika Utara. Oh ya, yang soal astronomi? Betul, dia bahas dekolonialisasi dalam astronomi. Intinya, dia mengingatkan bahwa saat kita bangun teleskop miliaran dolar buat lihat bintang, kita nggak boleh mengabaikan struktur eksploitatif di bumi tempat teleskop itu berpijak. Tepat sekali. Jadi kesimpulannya di ranah ini jelas ya, struktur manusia, institusi, dan metode evaluasi kita ini punya bias yang tertanam sangat dalam. Nah, ini yang mau saya bahas selanjutnya. Jika manusia yang niatnya sangat akademis bisa tanpa sadar merancang sistem yang bias, coba Anda bayangkan apa yang terjadi saat beban penalaran itu diserahkan ke algoritma. Kecerdasan buatan generatif. Betul, perdebatan paling panas dekade ini. Esai provokatif dari fisikawan Gerd Kortemeyer awal 2026 yang diterbitkan IIP Publishing itu benar-benar membunyikan alarm soal ini. Dia menganalogikan masuknya AI ke pendidikan fisika itu seperti sindrom katak rebus. Oke, analogi katak rebus ini kan klasik ya. Katak dimasukin ke air dingin, apinya dinyalain pelan-pelan, terus mati mateng tanpa sadar. Gimana Kortemeyer memetakan ini ke mahasiswa fisika yang pakai ChatGPT? Mekanismenya terjadi lewat pengikisan gesekan kognitif secara bertahap. Fisika, pada esensinya, menuntut rasa frustrasi. Anda menatap soal, bingung, coba jalan A gagal, coba jalan B. Nah, dari rasa frustrasi itulah penalaran independen atau sense-making terbentuk di otak. Otot-otaknya dilatih gitu ya? Betul. Tapi mahasiswa sekarang mulai dengan meminta AI menerjemahkan soal. Airnya mulai hangat. Lalu mereka minta kerangka solusi. Air makin panas. Terakhir, mereka nyuruh AI nulis kode Python buat eksperimen mereka. Airnya mendidih? Dan tanpa disadari, beban merangkai logika kausalitas diserahkan sepenuhnya ke mesin. Mahasiswa masih merasa mereka sedang belajar. Padahal yang terjadi adalah atrofi mental. Otot kognitifnya menyusut. Tunggu sebentar, saya harus menyela di sini. Karena setiap kali ada teknologi baru, kita tuh selalu mendaur ulang kepanikan yang sama. Maksudnya? Di tahun 70-an, orang-orang teriak kalau kalkulator saku bakal menghancurkan kemampuan manusia melakukan matematika. Nyatanya enggak tuh, kita justru bisa bangun jembatan yang lebih kompleks. Bukankah AI generatif ini cuma semacam kalkulator buat kata-kata dan konsep logika? Saya paham maksud Anda, tapi perbedaan mekanismenya sangat fundamental.
Kalkulator itu cuma agen pasif. Ia melakukan hitungan mekanis yang Anda perintahkan. AI generatif masa kini bertindak sebagai agen otonom dan pengevaluasi. Pengevaluasi gimana? Studi terobosan dari Geisler dan Kortemeyer di PRPR tahun 2026 membuktikan ini. AI sekarang bisa menciptakan soal fisika yang disesuaikan secara instan, mengevaluasi jawaban, dan ngasih umpan balik formatif. Tapi kalau kita salah ngetik di kalkulator juga jawabannya salah kan? Iya, tapi kalkulator cuma nampilin angka salah. Kalau Anda melakukan hal sama pada AI akan menganalisis pola pikir Anda, ngasih tahu di mana letak kelemahan asumsi Anda, dan membimbing Anda ke jawaban benar. Wow. Jadi AI ini menginvasi peran dosen dan tutor, bukan sekedar gantiin penggaris. Mesin ini nuntun proses nalar siswanya. Dan disitulah letak masalah terbesarnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan konsep keadilan di awal tadi. Maxim Chuk dan Al-Kamzari menyoroti kesenjangan digital baru, the new digital divide. Karena large language models-nya. Tepat. AI ini dilatih pakai korpus data internet yang didominasi hegemoni barat. AI memprediksi bahasa berdasarkan pola logika dan sintaks budaya yang sangat spesifik. Biasanya budaya akademis Euro-Amerika kelas menengah. Ini menciptakan ketidaksesuaian budaya, cultural mismatch. Sebentar, biar saya proyeksikan ini ke dunia nyata. Berarti misal ada siswa pintar dari desa, atau siswa yang bahasa ibunya punya struktur logika beda sama bahasa Inggris standar, terus dia pakai AI ini buat tutor. AI ini mungkin nolak penalarannya. Betul. Bukan karena fisikanya yang salah, tapi karena cara dia menyusun pertanyaannya nggak dikenali sama algoritma. Itu mekanisme persis yang terjadi. Siswa dari latar belakang marginal mungkin punya intuisi fisika yang luar biasa tajam, tapi karena interface linguistik AI nggak memvalidasi dialek atau pendekatan pemikiran mereka, AI malah ngarahin mereka ke jalur frustrasi yang salah. Wah, ini ironi yang mengerikan sih. Teknologi yang dipuja-puja mau mendemokratisasi pendidikan malah ngunci siswa minoritas di luar pagar. Begitulah realitasnya. Tapi, ini membawa kita ke sebuah titik terang. Kalau ternyata AI bawa bias bahasa dan ujian tradisional bawa bias kultural, terus gimana kita bisa tahu isi kepala siswa yang sebenarnya? Gimana kita mendiagnosis pemahaman tanpa terperangkap bias ini? Nah, ini membawa kita ke revolusi inovasi psikometrik manusia, di mana kita membedah isi pikiran tanpa bergantung pada AI. Oke, gimana caranya? Bulan April 2026. Jie Lili dan rekan-rekannya merilis model asesmen yang sangat inovatif di JPR. Mereka menciptakan apa yang disebut pendekatan diagnostik ganda atau Dual Diagnostic Approach. Menggabungkan apa dengan apa? Mereka mengawinkan Cognitive Diagnostic Models atau CDM dengan teori respons butir, IRT. Oke, itu kedengarannya teknis banget ya. Tolong jelaskan mekanismenya buat kita tanpa jargon. Dulu kan kita pakai tes kayak Force Concept Inventory yang panjang banget sampai bikin siswa capek. Bedanya apa sama model baru ini? Tanya tentang balok yang meluncur di bidang miring. Ada opsi A, B, C, D. Di tes tradisional, kalau siswa milih B yang salah, dosen cuma tahu nilainya dikurangi. Titik. Nggak tahu alasannya. Tepat. Tapi model CDM Jie Lili tidak melihat benar atau salah secara biner. Matematika di balik model ini membedah kenapa opsi B itu dipilih. Maksudnya opsinya udah dirancang khusus? Ya, opsi B dirancang supaya kalau siswa memilihnya, itu secara matematis terkait dengan atribut laten tertentu di otak mereka. Misalnya, siswa ini ngira kecepatan konstan itu butuh gaya dorong yang konstan. Wow! Dan luar biasanya, dengan tes pilihan ganda yang jauh lebih singkat, model ini bisa memetakan 6 atribut konsep utama mekanika dan mengungkap 44 jenis miskonsepsi laten spesifik. Luar biasa. Jadi kalau saya boleh menganalogikannya ya, ini kayak bedanya timbangan berat badan sama pemindai MRI. Nah, itu perbandingan yang pas. Tes zaman dulu itu kayak timbangan, cuma ngasih tahu dua mahasiswa ini sama-sama dapat skor 70. Tapi pemindai MRI Jie Lili ini masuk ke struktur internalnya. Iya, dia bisa ngasih rinciannya. Bisa ketahuan kalau mahasiswa X dapat 70 karena pemahaman vektornya super kuat, tapi konsep gayanya retak. Sedangkan mahasiswa Y kalkulusnya payah, tapi intuisi geraknya sempurna. Dan buat Anda sebagai pengajar yang megang hasil MRI tersebut, intervensi Anda nggak lagi cuma nyuruh, ayo belajar lebih keras. Anda tahu persis obat apa yang dibutuhkan.
Masuk akal banget. Burkholder di studi tahun 2021 menambahkan temuan penting soal ini. Dia membuktikan bahwa prediktor primer keberhasilan fisika adalah kefasihan matematika dasar. Kenapa matematika? Bukannya fisika itu soal konsep alam. Karena matematika di sini bukan sekedar alat mekanis masukin angka. Matematika itu sintaks kognitifnya. Kalau sintaksnya rusak, siswa nggak bisa memproses observasi fisik ke dalam logika yang runut. Sangat menarik. Tapi mendiagnosis pikiran siswa kan baru setengah jalan ya. Habis tahu cara mereka mikir, kita harus perhatikan di mana kita menempatkan tubuh fisik mereka buat eksperimen. Ruang lab? Iya. Sains nggak lahir cuma di kertas. Gimana psikologi lingkungan lab ini berevolusi menurut riset-riset terbaru? Literatur menunjukkan transformasi besar dalam psikologi kerja kelompok. Feinlab dan koleganya di tahun 2026 mengeksplorasi pembagian peran di lab. Dulu, instruktur nyuruh kelompok mahasiswa membagi peran secara kaku, metode split. Kayak satu orang murni jalanin alat, satu nulis data, satu bikin laporan? Betul, sangat efisien ala pabrikan. Iya, lalu apa masalahnya? Masalahnya ada di efikasi diri, keyakinan kemampuan diri. Mahasiswa yang kebagian cuma nyatet data itu nggak pernah merasa kayak ilmuwan seutuhnya. Feinlab menemukan saat lab beralih ke metode share, di mana perannya cair, dikerjakan bareng, dan pengalaman alatnya dirasain semua orang, efikasi diri dan pemahaman konseptual mereka meroket. Jadi keterlibatan mekanis seluruh tubuh itu penting ya? Sangat penting. Nah, ngomong-ngomong soal keterlibatan fisik, ini kan jadi masalah besar pasca pandemi, di era serba digital ini. Gimana kita bisa mempertahankan interaksi nyata itu? Jawabannya ada pada robotika pendidikan. Lotriet dan Goose menerbitkan tinjauan soal ini di 2025 dan 2026. Robotika bukan cuma mainan, ia itu jembatan kinetik. Dia ambil konsep teoritis abstrak kayak gaya gesek, lalu ngerangsangnya lewat motivasi taktil. Tapi tunggu, saya sering lihat sekolah beli robot mahal, ngajarin anak coding maju mundur dikit, terus nempelin label kelas fisika di pintunya. Apa itu yang dimaksud? Sama sekali bukan. Itu peringatan kritis dari Lotriet dan Goals. Biar berfungsi, robotika ini harus diintegrasikan langsung ke jantung silabus mekanika Newtonian. Maksudnya siswanya harus gimana? Mahasiswa harus pakai robot itu buat ngeekstrak data gerak nyata, ngebandinginnya sama prediksi rumus persamaan diferensial mereka, dan menganalisis penyimpangannya. Kalau nggak begitu, itu cuma kelas programming dangkal. Lalu buat institusi yang nggak punya uang buat beli perangkat keras. Simulator interaktif kayak PHET itu udah jadi standar emas. Simulator ini ngasih visibilitas instan yang mustahil dilakukan di lab tanpa bikin ruangannya meledak. Dan inovasi ini nggak cuma buat anak sekolah ya. Kalau kita balik ke AJP, jurnal elit tadi, dosen-dosennya malah bikin eksperimen hibrida yang jauh melampaui balok meluncur. Oh iya, AJP itu penuh dengan inovasi buat sarjana tingkat lanjut. Misalnya Lehman, dia pakai humor akademis lewat makalah Higher Multiples of the Cow. Nah, tolong jelasin ini buat pendengar yang bukan orang fisika. Ini tentang lelucon sapi berbentuk bola kan? Iya, lelucon klasik. Fisikawan itu suka nyederhanain masalah super rumit dengan asumsi konyol. Anggap aja sapi itu bola sempurna. Nah, Lehman pakai lelucon ini buat ngajar matematika tingkat tinggi. Gimana caranya? Kalau sapinya bukan bola, tapi punya distribusi massa multipol yang kompleks, gimana persamaan medannya berubah? Ini cara brilian ngajarin teori perturbasi tanpa bikin mahasiswa ketakutan lihat persamaannya. Cerdas banget. Mereka juga memodelkan layar surya ya, solar sails. Iya, pakai efek Oberth buat ngajarin gimana pesawat luar angkasa bisa pakai gravitasi matahari buat ngelontarin diri nembus tata surya. Dan yang paling radikal, eksplorasi J. Lawrence tentang Wigner's Friend. Wigner's Friend? Ini mekanismenya gimana? Kayak teka-teki kuantum gitu ya? Ini eksperimen pemikiran yang menguji batas ontologis realitas. Bayangin temannya Wigner ada di dalam kotak tertutup, lagi eksperimen kuantum. Buat teman di dalam, hasilnya pasti. Tapi buat Wigner di luar kotak, teman dan eksperimennya ada dalam keadaan superposisi kuantum. Semua kemungkinan terjadi bersamaan sampai Wigner buka kotaknya. Betul. Dan masukin paradoks eksistensial kayak gini ke kurikulum itu nggak cuma ngajarin hitungan matematika, tapi maksa mahasiswa bergulat sama sifat dasar objektivitas alam semesta. Luar biasa, coba ya, bayangkan sejenak Anda yang mendengarkan ini sebagai seorang pelajar hari ini. Anda sadar nggak, lanskapnya sudah berubah drastis.
Anda tuh nggak lagi disuruh duduk diam menghafal rumus dari papan tulis. Sama sekali nggak. Di pagi hari, Anda memprogram robot buat membuktikan hukum gesek. Siangnya menyimulasikan manuver luar angkasa dari laptop. Terus pas ujian, sistem mengevaluasi dan memindai pola pikir Anda dengan presisi matematis buat mendiagnosis miskonsepsi yang bahkan Anda sendiri nggak sadar. Benar-benar kayak kurikulum dari masa depan. Iya, kayak fiksi ilmiah. Ini benar-benar lompatan peradaban loh. Kalau kita sintesis semua sumber dari 2021 sampai 2026 tadi, jelas banget pendidikan fisika itu sedang bertarung di dua medan perang raksasa. Medan apa saja itu? Pertama, dekonstruksi struktural. Kita berjuang membongkar institusi yang mendewakan ujian beresiko tinggi yang mendiskriminasi secara tak terlihat, meruntuhkan konsep whiteness as property tadi. Dan yang kedua, medan navigasi teknologi. Menghadapi AI itu ya? Iya, kita harus menaklukkan tsunami AI generatif ini supaya nggak merampas kemampuan nalar independen masa depan dan nggak meminggirkan siswa yang bahasanya nggak dikenali algoritma. Jadi buat Anda yang mendengarkan, apa sih makna semua ini? Maknanya adalah metrik keberhasilan institusi fisika itu sudah berevolusi radikal. Sangat radikal. Ini bukan lagi adu universitas mana yang mencetak mahasiswa jago aljabar tercepat. Sekarang metriknya diukur dari seberapa tangguh kampus itu membangun ekosistem sosiokultural yang adil, yang merangkul beragam identitas tanpa menghancurkan ketajaman intelektual mereka. Karena sains yang brilian tanpa struktur yang adil itu cuma akan mengulangi kesalahan sejarah, menghasilkan teknologi tanpa empati. Sebuah kesimpulan yang sangat kuat. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pemikiran terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan. Di awal tadi, kita sepakat bahwa ujian ciptaan manusia itu ibarat termometer yang rusak. Kelihatannya netral, tapi penuh bias struktural. Nah, kita udah ngabisin 5 tahun terakhir ngebongkar bias manusia ini. Tapi, coba pikirkan dekade berikutnya. Saat semuanya diserahkan ke mesin. Tepat. Ketika evaluasi dan pengajaran diserahkan ke ChatGPT dan penerusnya. Bagaimana jika tantangan terbesar kita nanti bukanlah mengajarkan mesin untuk paham fisika? Bagaimana kalau tantangan terbesarnya adalah mencegah mesin maha cerdas ini menyerap lalu mewariskan termometer rusak peradaban kita kepada fisikawan masa depan? Menyembunyikan bias lama kita di balik kode algoritma yang nggak bisa ditembus. Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah menemani sesi penelusuran mendalam kita hari ini.